Saya gubernur nih, Iya, Pak. kan harus ngajarin juga pada masyarakat. Iya. Kalau beli kendaraan yang ada suratnya, karena kendaraan itu kalau ada suratnya, pertama kendaraan itu dijamin kehalalan Iya. mendapatkannya, artinya tidak bermasalah secara hukum. Yang kedua, maka kendaraan itu memberikan kontribusi bagi pembayaran pajak. Tah, bener cek Pak Gubernur. Lamun rek meuli kendaraan bekas, pastikan heula kelengkapan surat-surat kendaraan anak, STNK, PPKB. Pajakna bisa dicek di aplikasi Sapa Warga. Lamun kurang jelas keneh, hubungi Samsat Information Center di 150 410. Naon anu kaalaman jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Kita tahu kan bully dibantah oleh wali kelas, bully itu tidak ada gitu loh. Peristiwa pelaporan pakai pape itu tidak pernah ada kan, menurut kan? Bapak, Nah. kami juga udah ada bukti dari teman-teman sekelasnya dan teman sekelasnya juga udah verifikasi di Instagram kelasnya bahwa perundungan ataupun tindakan fitnah terkait pelaporan vape juga udah diakuin sama sekelas. Ada. Oke. Nah, kalau begitu, ya kan? Berarti kalau anak-anak yang sekelasnya sudah memberikan pernyataan dan pengakuan, nanti ada pemeriksaan dari audit inspektorat, ya kan? Nanti kita yang menyimpulkan, gitu loh, Pak. Tapi memang kalau ingin ketahuan bahwa apa sih sebenarnya yang terjadi, ya HP-nya dibuka. Iya Pak, kalau terkait dengan yang tadi, insya Allah kita lagi mencoba untuk ikhlas ya Pak ya. Tapi kita lebih mempertanyakan tadi juga dari beberapa pernyataan juga kami bisa sanggah juga Pak terkait dengan libur sebulan pada masa libur itu tidak benar Pak. Itu sedang bulan puasa, sedang hari sekolah. Kemudian rumah sakitnya juga di Rumah Sakit Anissa Queen, sangat dekat dengan sekolah. Kalau pakai Gojek pun tidak sampai 10.000, Pak. Dan sebenarnya saya juga kan berpengalaman sekolah di Kabupaten Garut ya Pak. Biasanya 3-4 hari nggak sekolah juga biasanya sudah ada inisiatif dari teman kelas ataupun Untuk menengok. Betul Pak. Bukan menjadikan alasan. Mohon maaf Bu. Boleh menambah? Iya, gimana Bu? Maaf, mungkin maksud saya bukan libur karena bulan puasa. Nah, di saat bulan puasa itu kan sekolah sedang mengadakan pesantren kilat ya. Iya, sehingga jadi beberapa guru yang tidak ikut acara kegiatan pesantren kilat itu termasuk saya. Jadi ada standby di rumah gitu Pak. Ada beberapa hari tidak ada di sekolah. Ya, memang gini Bu. Dari sisi aspek kedekatan emosi ya. Kan ini yang rusak dalam pendidikan di Indonesia hari ini. Apa sih yang rusak? Adalah hubungan emosional antara guru dengan murid. Ini rusak kan, karena pendekatannya semuanya akademis, kemudian profesionalisme, sehingga mengakibatkan guru dan muridnya hilang emosinya. Nah, ini yang lagi ingin saya benerin di Jawa Barat. Dari sisi aspek saya personal, manakala ada murid tidak masuk sekolah selama 1 bulan karena sakit, kalau dia seorang ibu, maka dia pasti berusaha untuk menengoknya. Apakah dia ada di rumah ataupun di rumah sakit, kan gitu loh. Ini kan penting, kan hilang, ya kan hilang. Kan yang kedua, anak ini juga misalnya mengalami problem psikologi yang agak lama sampai. Berarti kan juga anak ini juga kehilangan sandaran. Kehilangan sandaran, perlindungan terhadap dirinya, bahwa dirinya tidak merasa ada yang melindungi. Kan ini juga penting, karena beda zaman ya, zaman anak sekarang kan memang mentalitinya lemah. Beda dengan anak tahun 80-an. Nah, ini kan harus segera dibenahi. Nah, karena ini segera dibenahi, maka seluruh prosedural itu kan gak akan bisa selesai hari ini. Dan hari ini kan bukan pengambilan keputusan dan melakukan investigatif. Jadi
sekarang Bu, Ibu kan proses kepolisian Ibu nggak mau? Untuk saat ini Nggak. tidak. Saat Oke. ini Pak ya, untuk Oke, saat ini. kalau proses kepolisian nggak mau, Ibu percaya nggak sama saya? Saya nunjuk Kepala Badan Kepegawaian dan Inspektorat untuk melakukan audit investigatif. Insya Allah percaya. Percaya, investigatif, prosedural, sehingga keinginan Ibu itu kan ada kepuasan psikologi, betul nggak Bu? Anak saya itu meninggal kenapa sih? Nah, maka nanti biarkan audit yang menyimpulkan. Kan bisa ya Pak? Secara kepegawaian bisa kan? Biasa Pak, secara kepegawaian di Budi Silakan. kan kita juga ada undang-undang anak ya. Di undang-undang anak ini juga negara atau Pemda harus memberikan perlindungan terhadap anak. Nah, dari secara normatif kinerja ASN-nya Pak, kita akan melihat apakah teman-teman ini di baik kepala sekolah, wali kelas, Guru BK. Ini melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab atau tidak. Ini bagian dari tanggung jawab ya. Lalu ada unsur pembiaran tidak beberapa kejadian itu, dan karena kondisi hal ini telah menimbulkan dampak sosial yang terus mengarah ke booming seperti ini, nah, maka jika diperlukan dalam permintaan keterangan investigatif, ya kami akan memohon untuk pemberhentian sementara seperti itu dalam rangka pemenuhan pemeriksaan itu. Iya boleh. Jadi investigatif bukan berarti Bapak diberhentikan loh Pak. Iya. Jadi untuk melakukan pemeriksaan apakah peristiwa ini benar atau tidak dinonaktifkan dulu, ya kan? Nanti kalau terbukti berarti ada sanksi, kan gitu loh Pak. Betul. Kalau tidak terbukti ya kembali lagi. Kan ini semua untuk membangun transparansi bahwa pemerintah ini bekerja. Karena hari ini nggak bisa lagi sebuah peristiwa kita tutup-tutupin. Kan gitu loh. Karena yang bacanya sudah se-Indonesia dan kita juga ingin memulihkan kepercayaan terhadap pendidikan. Gitu loh Bu ya. Ini kan prosedur yang harus kita tempuh. Nah, kalau kita tidak menempuh prosedur itu, tidak melaksanakan itu, berarti gubernur abai dan menutup-nutupi peristiwa yang dialami oleh anak di Jawa Barat gitu kan, yang diduga disebabkan oleh kalimatnya ya diduga disebabkan oleh kelalaian penyelenggara pendidikan, kan itu loh. Jadi Bu ya, Bu ya, kita tempuh prosedur itu selama Ibu punya keyakinan benar, selama Pak Kepala Sekolah keyakinan benar, guru BK benar, ya semua harus dilakukan. Dan ini kan semua tidak hanya menimpa guru, terhadap pejabat struktural juga sama. Gitu loh. Semua kan negeri ini kan begini hari ini. Gitu, kumaha. Oh ya maaf Pak, lanjut aja belum. Sok nggak? Kita sok Bapak mau ngomong. Bapak Punten, ini kami dari keluarga juga mau ada yang disampaikan Pak, karena berhubung kita belum dihubungi ya setelah almarhum meninggal juga belum pernah dihubungi oleh pihak wali kelas dan juga kepala sekolah termasuk sekolahnya. Pertama Pak, kita itu masih menunggu itikat baik dari sekolah, menunggu seminimal mungkin ucapan bela sungkawa, ataupun kalau memang tidak bisa hadir, kalaupun wali kelas emang waktu meninggal nggak ada yang nengok? Siswa-siswanya ada, teman-teman Gurunya nggak ada? eskulnya, gurunya nggak ada, adanya eskul Ibu teater. siswanya meninggal, Ibu nggak datang ngelayar. Saya mengikuti instruksi sekolah Bapak. Instruksinya bagaimana? Jadi Aku juga. Ini Pak, mohon maaf. Jadi kami begitu kejadian almarhum meninggal hari Senin tanggal 14 Juli dari PPA Kabupaten Garut langsung ke sekolah koordinasi. Beliau mau memediasi antara kami dengan keluarga. Dari hasil arahan KPPA tadi, Kepala Dinas langsung Pak Yayan Morena ke saya, itu nanti tunggu dulu lah, kami yang akan memediasi, jangan di rumahnya, jangan di sekolah, nanti akan terjadi permasalahan gitu. Karena kan sekolah terus dibully dari ini. Jadi Bapak dan Ibu, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Guru itu diminta oleh PPA tidak langsung ke sana. Iya. Karena atas saran namanya? Kepala Dinas PPA perlindungan anak gitu.
karena lihat kondisi kan Karena takut ada apa-apa. Iya, gitu. Kami menjaga diri gitu. Bapak Seperti punten. Iya, Padahal karangan bunga ngirim nggak? Ya? Karangan bunga ngirim nggak? Enggak. minimal chat aja Pak. Kita mah sebenarnya kalau apa kan maksudnya ini bukan masalah Nggak, kasus Bapak media. ngirim WA ucapan duka nggak? Enggak, Pak. kualitas Karena kan media. sejak awal juga sudah mengatakan sekolah membuli, padahal kami tidak gitu. Ya nggak apa-apa Pak, kalau walaupun orang artinya gitu loh, dalam posisi Bapak merasa dipersalahkan oleh orang tua siswa, tetapi juga kalau kemudian meninggal mah sebuah kewajiban. Iya. Kalau mengucapkan bela sungkawa, atau kalau datang takut dibully ya minta pengawalan polsek lah nemuinnya. Minimal chat aja nggak apa-apa gitu. Chatnya juga nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya saya secara pribadi ya Pak ya, secara pribadi sebagai gubernur, saya sendiri merasa marah Pak. Kenapa merasa marah? Ini ada peristiwa seperti ini, kenapa sih saya tidak mendapat laporan dari anak buah saya? Gitu loh. Tapi kenapa saya justru mendapatnya dari media sosial? Kemudian Pak ada lagi terkait dengan setelah almarhum meninggal Pak, dari keluarga tidak ada mengeluarkan statement apapun karena kita masih berduka. Yang viral itu adalah dari netizen-netizen yang menyambungkan memang dari keluarga udah speak up soal bullying sebelum almarhum meninggal dikaitkan dengan peristiwa ini Pak. Dari keluarga tidak pernah mengeluarkan statement, membuat template untuk support pun tidak. Bahkan kita udah ada pernyataan kita tidak mengeluarkan statement apapun dan mengharapkan untuk yang upload tentang kematian keluarga kami minta di take down karena kami nggak kuat untuk lihat sosmed Pak. Kedua, kemarin juga kami menunggu itikat baik dari khususnya wali kelasnya Pak untuk mengucapkan bela sungkawa atau seperti apa, sehingga banyak sekali wartawan yang datang ke rumah, semua kita tolak, tidak ada yang kita terima satupun. Dan hanya menerima saya tadi pagi kan? Iya, dan tetapi Pak dari pihak SMA itu memberikan pernyataan ke media terkait tidak ada bullying, kemudian diumbar semua kekurangan dari korban, padahal atas kejadian ini kita sebagai keluarga juga tanpa disalahkan kita mengakui seumur hidup akan ada rasa bersalah kepada anak sebenarnya. Sebelum disalahkan kita yang paling salah keluarga, cuman kenapa tidak ada rasa empati gitu Pak dari pihak khususnya wali kelasnya dan juga sekolah Pak, malah menyatakan tidak ada bullying padahal dari siswa kelas yang melakukannya aja sudah berkomunikasi kita dan meminta maaf secara langsung, ada buktinya Pak. Itu aja salah satu statement yang bisa kita buktikan sebenarnya, tapi bukti yang lebih lanjut sumber utama kita adalah anaknya itu sendiri yang sudah meninggal Pak. Kita nggak punya banyak bukti sebenarnya, cuman dari rasa empati, dari rasa kemanusiaannya Pak, ini sebenarnya kita nggak mengharapkan apa-apa. Kita pun dari awal tidak mau menjatuhkan sekolah ataupun menutup sekolah, justru sekolah SMA 6 itu sekolah favorit yang kami sayangkan. Kenapa seperti ini? Jangan sampai melindungi oknum-oknum yang terkait ini mengorbankan nama baik sekolah, karena percaya SMA 6 itu bisa lebih baik tanpa adanya oknum-oknum tersebut Pak. Ya. Itu mungkin dari keluarga tuh. Iya. Baik ya, jadi pertemuan hari ini tadinya sih kalau dua-duanya bisa berjalan bisa saling memaafkan. Karena bukan Pak, mau memaafkan bagaimana, dari sekolah juga tidak ada Ya yang udah, minta maaf. artinya kan kalau seperti ini maka kita tempuh ya. Jadi saya meminta Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk melakukan pemeriksaan, melakukan investigatif terhadap peristiwa ini, apakah ada unsur kelalaian, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak, ya. Dan seluruh prosedurnya harus ditempuh, dan untuk sementara nanti Pak Kepalanya nonaktifkan dulu agar pemeriksaan ini biar tidak lama, tidak menunggu proses pendidikan. Butuh waktu berapa minggu? 5 hari Pak. 5 hari Pak, seminggu lah Pak, seminggu sampai ada kesimpulan ya. Bu Pak Kepala ya, gitu. Bapak. Ibu gimana? Ya, satu lagi Pak, jadi kemarin juga ada komplainnya dari siswa-siswa SMA 6 yang sejujurnya tidak tahu menau terkait kasus ini. Kasihan gitu, kena dampaknya dari masyarakat, dikatain sekolahnya jelek ataupun yang lainnya dengan kata-kata kasar karena mungkin terbawa emosi oleh sosial media. Dari keluarga udah memposting untuk tidak melakukan hal tersebut. Ya udah, nanti juga beres lah. Ya, Iya. yang nggak masalahnya, papanya bilang kan gara-gara postingan saya anak SMA 6 dibully.
Padahal itu gara-gara Kita statement mungkin Bapak di statement media, Bapak padahal di kita media belum itu lebih mengeluarkan ini, Pak. statement apa. Ya udah. Saya tidak mau kasih Nanti hari ini pada siapapun yang pelaku media sosial, masalah ini sudah ditangani oleh gubernur dan gubernur sudah memerintahkan kepala BKD dan inspektorat untuk melakukan audit investigatif, ya kan? Kemudian selama proses investigatif kepala sekolahnya dinonaktifkan dulu sampai nanti ada kesimpulan yang didapatkan. Itu cara, ya. Dan itu cara kita untuk segera merehabilitir sekolah tersebut dan pada seluruh siswa tetap belajar dengan baik, pada guru belajar dengan baik, dan kita perbaiki sistem pendidikan di Jawa Barat, perbaiki berbagai kekurangannya, dan kita semua ini adalah pelajaran penting bahwa tidak boleh ada lagi peristiwa yang serupa. Anak mengalami keputusasaan apapun latar belakangnya, dan saya sudah minta pada para guru, para kepala sekolah, kalau ada kesulitan bisa langsung WA saya kok. Gitu Pak, bisa langsung WA saya. Saya kan banyak tuh waktu kemarin juga bantuin wakil kepala sekolah yang ditekan oleh orang nggak tahu, itu saya bantuin sampai selesai. Nah, saya bisa aja gini, sekolah butuh psikolog, ya kita kirim. Gitu loh. Di saya itu ada 200 psikolog yang nakal-nakal aja bisa baik. Ya kan, nakal-nakal itu lewat barak militer, kemudian didampingi oleh psikolog. Anak-anak yang sudah pengen bunuh diri aja udah banyak, bisa kita pandu. Ya, ini kan akibat lalai dan tidak diinformasikan. Jadi Bu Pak semuanya, seluruh kepala sekolah di Jawa Barat, kalau ada kesulitan siswa, guru BK, ada ketidakmampuan penanganan, tinggal hubungi aja ke kepala dinas pendidikannya, UPTD-nya, atau langsung ke gubernur. Kemudian kita akan kirim psikolog-psikolog untuk membantu siswa-siswa di Jawa Barat. Ya, Ibu ada disampaikan? Oh, waktu itu kan Pak, sebenarnya kan banyak juga yang kenapa ibunya nggak tahu. Jadi saya kan tahunya di akhir Pak ya. Pertengahan itu saya udah melihat perbedaan anak saya gitu, kayak murung, terus kayak jadi beda lah gitu Pak. Saya sudah minta izin Pak waktu itu mau ke psikolog, ke sekolah. Ibu saya izin mau ke psikolog, tapi izinnya memang saya minta ada lama Pak ya, 1 minggu sampai 2 minggu karena sama Rukiah dan lain-lain gitu Pak. Mau diizin, tapi Pak sekolah tidak mengizinkan. Kenapa dibawa ke psikolog harus izin ke sekolah? Ya kan saya Kan hak ibu itu. Enggak, maksudnya izinnya kan agak lama apa ya, 1 minggu sampai 2 minggu. Oh, izin untuk ya, mengikuti. Ya, izin apa? Pribadi. Ada gini, anaknya mau dibawa ke psikolog. Betul. Ya. Artinya perlu waktu 2 minggu tidak masuk sekolah. Iya. Seminggu. Ibunya minta izin. Iya. Ke siapa? Wali kelasnya. Ibu kenapa nggak ngizin? Karena takut ketinggalan Ya, pelajaran bilangnya seperti katanya. itu. Bilangnya. Kalau untuk itu saya mohon maaf Bapak, karena memang saya ketidaktahuan saya, takutnya yang saya tahu untuk pengobatan psikiater itu kan mungkin ada apa yang saya tahu takutnya mengganggu sekolah gitu. Tapi kan sebenarnya lebih baik psikologinya dibenerin dulu Ya, namun itu kan dibanding sudah di dibahas sekolahnya. itu kan sudah dibahas Pak di semester 1. Pihak chat ibunya sendiri yang menyarankan mau pengobatan, mau diobrolin dulu sama anaknya. Lalu saya jawab iya gitu, tapi itu tidak ada konfirmasi Pak Tapi ibu ke tidak saya. mengizinkan Bu. Ya, Saya betul. tidak Dan mengizinkan. itu yang saya bukan yang Sudah saya mengizinkan, izinkan ya. itu yang semester 2 Pak, tapi obrolan yang mau pengobatan ke psikiater itu sebetulnya sudah terbahaskan di semester 1. Jadi udah beberapa kali artinya Saya Pak. Kalau izin. untuk yang semester 2 Karena saya melihat perubahan anak saya, tapi saya tidak tahu Pak, karena waktu itu kan anak saya belum bilang kayak kalau terjadi itu di sekolah. Jadi tapi saya melihat anak saya ini, saya bilang anak saya ini beda dari biasanya gitu Pak. Jadi ya saya kan kenal ya anak saya, kenapa ini beda, cuma saya tidak tahu ini kenapa gitu. Makanya saya kan berniat untuk mau ke psikolog sama mau itu mau Ya, dirukiah rukiah dan juga gitu lain-lain. Pak dan lain-lain, karena beda aja gitu Pak anak saya kayak gitu. Tapi ya tidak bisa. Ya udah, nanti itu menjadi objek pemeriksaan. Iya. Ibu udah kan pendalaman. Ibu nanti juga memberikan keterangan ya ke apa kan auditor kami ya, dan itu juga ada PPNS kan ya. Iya. Ada ya. Nah, jadi Psikolog juga. psikolog nanti kita melakukan pendalaman. Yang penting kan nanti ibu secara psikologi itu mendapat sebuah kesimpulan peristiwa ini apa sih yang terjadi, dan kemudian kami akan bersikap objektif ya. Tidak mungkin kami tidak objektif, dan kemudian ini pembelajaran bagi kita semua untuk bisa melaksanakan pendidikan dengan baik, tidak abai terhadap siswa, dan mengutamakan aspek emosi pendidikan jauh lebih utama daripada akademik pendidikan. Ini cara berpikir saya sampai hari ini.
Jadi emosi pendidikan jauh lebih utama daripada akademik pendidikan, karena akademik pendidikan kalau emosi pendidikannya buruk maka tidak akan bermakna. Tetapi orang yang akademiknya rendah tapi emosinya baik, dia akan sukses. Karena tidak semua orang sukses itu orang pintar. Tidak semua juga orang pintar sukses. Gitu loh. Gitu. Bapak, Ya. kalau boleh Pak, kita dari keluarga minta bantuannya Pak ya, karena ya dari kami itu bukan mau nyerang sekolahnya sebenarnya Pak, buat oknumnya aja. Enggak, kita ini kan makanya kan kita sekolahnya tetap berjalan dengan baik. Yang akan kita lakukan adalah audit, pemeriksaan, investigatif, kan tidak mengganggu pelajaran. Iya betul Pak, sama kalau bisa jangan mengeluarkan statement ke media dulu karena Ya udah, sekolah nggak boleh ngomong apapun. tidak ada. Jadi nanti kalau sekolah ada yang bertanya, makanya kan ini kan penting Pak. Iya. Kalau di sini sudah diceritakan detail, ini nggak dipotong sama sekali. Ini tujuan saya kan itu. Nah, kalau di sini di tempat saya sudah detail, masalah ini sudah ditangani oleh Gubernur Jawa Barat melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Minta kebijaksanaannya. Ya udah. Jadi semuanya Ibu dan Bapak juga, Akang juga, nanti kalau ada yang bertanya, kami sudah menyerahkan pada Gubernur untuk menangani masalah ini dan kami percaya untuk menyelesaikan. Terima kasih Pak. Ya. Oke, nuhun ya. Pak, Sehat. terima kasih ya, Nuhun Pak. ya. Ya. Oke. Ya. 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 Ya Bu, ya. Nuhun Bu. Ya. Nuhun. Siap. Kepala nuhun ya. Lek, nuhun ya. Nuhun, Bro. Ya, nuhun. Siap. Ya, sok salaman dulu aja. Ayo, ayo. Ya, enggak. Pemberantasan korupsi itu kan intinya bahwa negara harus memiliki kecukupan fiskal agar tujuan-tujuan pembangunan tercapai. Satu, layanan pendidikan harus meningkat. Dua, layanan kesehatan harus meningkat. Tiga, layanan infrastruktur harus meningkat. Nih wargi Jabar, lebih tepatnya wargi Bandung, pasti udah gak asing sama jalan yang satu ini. Yap, jalan terusan Buah Batu, jalur strategis yang tiap hari dilalui ribuan kendaraan, dari pagi sampai malam. Nah, kabar baiknya, jalan ini sedang diperbaiki loh. Sedang dilakukan pekerjaan pemeliharaan berkala mulai dari Simpang 4 Soekarno-Hatta sampai batas kota atau Kabupaten Bandung. Panjang penanganannya 2,260 km dengan anggaran sebesar 10,079 miliar rupiah. Dan sekarang progres perbaikannya sudah mencapai 91,4%. Perbaikan ini jadi salah satu upaya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan berkendara bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Gak cuma soal perbaikan jalan, proyek ini juga membuka lapangan kerja bagi 39 orang tenaga proyek yang terlibat langsung di lapangan. Manfaatnya terasa bukan hanya dari hasil akhirnya, tapi juga dari prosesnya. Komitmen kita yang menjunjung pembangunan infrastruktur yang jujur, transparan, dan tanpa korupsi.